Apakah percaya saja cukup? Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus melakukan 2 mukjizat dalam perikop ini, yaitu membangkitkan anak perempuan Yairus dan menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Keduanya menunjukkan pola yang sama. Mereka percaya dan mencari Yesus secara aktif. Kemungkinan keduanya telah mendengar tentang Yesus, orang dari Nazaret yang mempunyai karisma mengajar melebihi para ahli Taurat. Mereka pasti juga mendengar Yesus menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, hamba seorang perwira di Kapernaum, dan mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Oleh karena itu, mereka berdua memberanikan diri untuk datang kepada Yesus. Yairus, kepala rumah ibadah, datang dengan rendah hati dan memohon Yesus menyentuh anaknya yang sakit. Ia percaya kuasa Yesus lebih besar daripada kematian. Sementara itu, perempuan yang menderita pendarahan bertahun-tahun dengan penuh keberanian dan iman mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah Yesus. Ia percaya hanya dengan sentuhan kecil saja sudah cukup untuk kesembuhan. Bahkan permohonannya hanya dia ucapkan dalam hati. Namun Yesus mengetahuinya. Apakah percaya saja cukup? Nampak keduanya tidak hanya percaya dalam hati, tetapi mengambil langkah konkret untuk datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan. Iman mereka bukan pasif, melainkan hidup dan bergerak. Saya kenal seorang teman yang kehilangan suaminya saat pandemi beberapa tahun yang lalu. Sambil bertahan hidup dengan ketiga anaknya, ia tetap percaya Tuhan akan memeliharanya. Namun selain berdoa, ia tidak tinggal diam. Ia menghubungi teman-teman lama, melamar pekerjaan, menjual kue kering, dan membimbing anaknya berdoa. Selain itu juga aktif dalam kepengurusan lingkungan. Dalam 3 bulan, ia mendapatkan pekerjaan dan tetap melayani di lingkungannya dengan penuh sukacita. Iman sejati tidak diam, tetapi mencari Tuhan dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Mari kita juga belajar memiliki iman yang hidup, iman yang percaya, berdoa dan bertindak.
Apapun pergumulan kita, datanglah pada Tuhan. Dia melihat iman kita, mendengar doa, dan sanggup membuka jalan di saat yang paling tepat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, gerakanlah kami agar secara aktif mencari-Mu dengan jalan yang konkret. Tumbuhkan kerinduan mencari Engkau dalam setiap masa dalam perjalanan hidup kami, baik dalam suka maupun duka. Dengan demikian, iman kami dapat tumbuh menjadi iman yang hidup. Amin.